Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namung budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pedagang kaki lima di alun-alun Jember yang masih melanggar aturan, yaitu berjualan di trotoar alun-alun Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Fandi dengan NIM 2419410311 dari Prodi D4 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim Giovanni dari Prodi D4 Teknik Sipil dengan NIM akhir 33. Perkenalkan, nama saya Aureta Putri Octavia Ramadhani dengan NIM 241904113002 dari Prodi D4 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Yusuf Febri Stanto dari Prodi D4 Teknik Sipil dengan NIM 241904103034. Perkenalkan, nama saya Teuku Muammar dari Prodi D4 Teknik Sipil dengan NIM 241904103025. Alun-alun Jember merupakan ruang publik utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Jember, mulai dari rekreasi hingga berkegiatan sosial. Pemerintah daerah telah melakukan aktivitas renovasi besar-besaran agar kawasan ini menjadi lebih tertib dan juga nyaman. Namun ternyata masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal di kawasan tersebut, padahal trotoar adalah tempat untuk berjalan kaki. Menurut Kompas.co tahun 2023 menyatakan bahwa penerimaan di kawasan alun-alun Jember seringkali terkendala karena masih banyak pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya berjualan di trotoar alun-alun. Kondisi ini memaksakan pejalan kaki berjalan di bahu jalan, yang mana hal tersebut sangat membahayakan sekali untuk mereka. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Perbup Nomor 36 Tahun 2009 secara tegas melarang berjualan di trotoar tanpa izin. Kepala Satpol PP Kabupaten Jember, yaitu Bapak Saputro, menyatakan penertiban masih menemui kendala karena kurangnya kesadaran dan fasilitas alternatif yang memadai bagi PKL. Tribun Jawa Timur 2024. Masalah ini juga berkaitan dengan kebutuhan ekonomi para PKL yang sulit mencari lokasi berjualan yang sama ramai dan strategis. Times Indonesia 2024 melaporkan, banyak PKL memilih tetap berjualan di trotoar karena belum ada tempat relokasi yang layak dan ramai. Kami tertarik membahas masalah ini karena fenomena PKL di trotoar alun-alun Jember menunjukkan konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan upaya pemerintahan menata ruang publik yang tertib dan nyaman. Jika dibiarkan, ketertiban dan kenyamanan warga akan terus terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Analisis faktor penyebab masalah. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, faktor utama penyebab PKL masih tetap berjualan di trotoar alun-alun Kabupaten Jember adalah 1. Kebutuhan ekonomi. Seperti diungkapkan salah satu PKL, mereka hanya ingin tetap bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika memang ada tempat yang lebih baik dan ramai, mereka siap untuk pindah. Dikutip dari Radar Jember tahun 2024. Kedua, kurangnya penegakan hukum. Meski aturan sudah ada, penegakan hukum masih belum konsisten dan terkadang tidak tegas. Ketiga, kurangnya fasilitas alternatif. Pemerintah telah berupaya menyediakan lokasi baru seperti Jalan RA Kartini, tetapi belum cukup untuk menampung seluruh PKL yang ada. Oke, jadi kali ini saya sedang bersama pejalan kaki, salah satu pejalan kaki di alun-alun Jember. Boleh perkenalkan nama dan asalnya, Mas? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Ardiansyah. Saya berdomisili di Jember. Oke. Oh ya, Mas, di sini kami mau tanya Mas tentang pendapatnya Masnya. Kan banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan secara liar di trotoar, padahal trotoar sendiri harusnya menjadi hak Masnya sebagai pejalan kaki. Gimana pendapat Masnya? Mungkin dari pendapat saya sendiri, untuk saya sebagai sekarang ini kan pejalan kaki di alun-alun Jember, dan sekarang ini banyaknya UMKM ataupun pedagang kaki lima yang berjualan yang menjadi hak milik pejalan kaki sendiri, yaitu di trotoar. Mungkin pendapat saya sendiri yaitu merasa terganggu, dan ini termasuk hak saya sendiri sebagai pejalan kaki yang seharusnya saya itu dapat sepuasnya untuk menikmati jalanan di trotoar alun-alun sendiri, tapi terhalang oleh pedagang kaki lima. Mungkin juga pedagang kaki lima sendiri kan juga mencari nafkah kita nggak bisa melarang juga. Mungkin dari pemerintah sendiri yang bisa mencegah itu semua.
Baik, terima kasih Mas atas pendapatnya. Bapak siapa ini Pak? Bapak Busadi dari Desa Curatakir. Oh dari Desa Curatakir. Curatakir. Oh ya Pak, saya mau tanya ya Pak. Kan kemarin itu masih banyak orang-orang yang melanggar. Iya. Tetap jualan. Iya. Itu kenapa sih Pak kok masih banyak orang yang melanggar menurut sudut pandang Bapak? Ya soalnya tak bisa kerja lagi, tetap jualan di sini di alun-alun. Tetap melanggar di sini wong cari nafkah gampang nih kan ya. Biasa tutulan alun-alun. Dia tetap melanggar itu. Pakai sukul PP kayaknya ngono mlebu. Ya apa jenenge cari rezeki sementing gak nyala-nyala kan gitu. Jenenge mun kerja lainnya tak bisa. Kan biasa tutulan. Selamat malam, di sini kami telah bersama dengan Bapak Satpol PP. Silakan perkenalan diri, Pak. Saya Mukti Kurniawan di sini selaku Danrus 1 sebagai pelaksana lapangan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pejalan kaki dan penjual di trotoar ini? Bagaimana tanggapannya? Kami dari kacamata Pol PP ya. Dari kacamata Pol PP kami selaku Satuan Polisi Pamung Praja dalam rangka menekan perda bahwasanya alun-alun dan sekitarnya tidak diperkenankan untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil apapun bentuknya, badut, asongan, PKL, bahkan fotografer pun kita tidak memperkenankan. Kenapa? Karena kami juga dalam rangka menjaga ketetapan dan ketertiban umum publik. Ya. Terima kasih atas tanggapannya, Pak. 1. Penataan dan relokasi terencana, yaitu pemerintah harus mempercepat penyediaan lokasi alternatif seperti di Jalan Kartini yang bisa dijadikan sebagai street food. 2. Pemberdayaan PKL melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan khusus untuk masyarakat yang ingin berusaha dengan meningkatkan manajemen usaha, kebersihan dan inovasi produk agar PKL meningkatkan kualitas usaha dan pendapatan. 3. Memberikan modal dan kemitraan usaha. Dukungan modal dan kemitraan usaha dengan investor dapat membantu PKL mengembangkan usaha dan memperluas pasar. 4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah harus terus-menerus memberikan edukasi kepada PKL dan masyarakat tentang pentingnya fungsi trotoar dan dampak pelanggaran aturan yang sangat diperlukan. Since the number one is the loneliest number that you